Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Jihad Setiabudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, yang nantinya kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang fikih pakaian dan perhiasan. Mungkin saat pertama kali mendengar kalimat pakaian dan perhiasan, bayangannya adalah baju. Ya. Tapi padahal di sini luas sekali ya. Pakaian itu apa yang kita pakai di dunia ini. Rumah kita pakai, mobil kita pakai mobil katanya. Pakai mobil katanya kan, pakai rumah gitu kan ya. Jadi semua nikmat di dunia ini itu pakaian dan perhiasan semuanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth ya. Jadi semuanya adalah perhiasan, ya, baik itu rumah, kendaraan, ya, yang dipakai, baju yang dipakai, cincin, ya, semua yang kita pakai buat berhias, ya, bedak, ya, itu semua pakaian dan perhiasan. Jadi luas sekali nih, bukan bahasannya hanya sekedar baju, baju hanya salah satu pakaian, ya. Ada kaidah dalam ilmu fikih sebagaimana disebutkan oleh Mustafa Al-Bugha dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji, Al-aslu fil libasi wa zinati al-hillu. Hukum asal pakaian dan perhiasan adalah halal. Hatta ya'tiya dalil tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya, semua yang Allah ciptakan buat kita nikmatin semua, kecuali yang diharamkan, ya. Pasti ada pengecualian karena di dunia ini tidak ada yang tanpa kecuali, semua pakai kecuali, ya. Kecuali gitu kan ya. Jangankan cuman pakaian dan perhiasan, salat saja ada kecualinya, kecuali habis asar, habis subuh enggak boleh salat sunnah. Ya, puasa ada kecualinya, kecuali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitrah, Idul Adha, hari tasyrik enggak boleh puasa. Ya. Haji ada kecualinya selain musim haji. Enggak boleh haji, ya. Kalau ada yang haji di bulan-bulan selain musim haji, ya enggak boleh, ya. Jadi semua ada pengecualiannya. Ya, berhubungan suami istri juga ada kecualinya, kecuali saat suami istri haid, ya. Pasti ada kecualinya. Masuk masjid ada kecualinya juga. Kecuali junub, hadas besar, atau sedang haid, nifas, enggak boleh masuk masjid. Atau non muslim enggak boleh masuk masjid, ya. Jadi semua di dunia ini harus ada pengecualian. Jadi hukum asal pakaian dan perhiasan boleh, kecuali. Nah, kecualinya itu yang akan kita bahas. Kecuali yang pertama, apapun yang kita pakai enggak boleh tujuannya menyombongkan diri. Enggak boleh. Ya. Boleh pakai baju bagus, boleh punya rumah bagus, boleh punya mobil bagus, boleh punya sendal bagus, tapi enggak boleh tujuannya mau sombong. Apa itu sombong?
Kepengen dipandang punya kita lebih baik, yang lain tidak sebaik punya kita, itu yang nggak boleh, ya. Jadi boleh silakan pakai baju, ya, tapi nggak boleh kepengen orang memandang baju kita paling bagus. Nggak boleh kepengen orang memandang jam tangan kita paling bagus. Nggak boleh kepengen orang memandang rumah kita paling bagus, ya. Nggak boleh kepengen pandangan orang, tapi kepengen kita nyaman boleh. Saya beli baju ini karena nyaman, enak, boleh. Saya bangun rumah ini supaya saya hidup nyaman, boleh. Tapi kalau ada supaya orang lain merasa kita paling bagus, nggak boleh, ya. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbahu jamilan wa na'lahu jamilan." Ya Allah, di antara kami ada yang kepengen pakai baju bagus, kepengen pakai sendal bagus. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka sama yang indah. Kalau itu pakai yang indah karena Allah suka yang indah, boleh. Tapi jangan ngelihat ke manusia. Saya pakai baju yang indah supaya Allah melihat saya indah, boleh, gitu kan? Walakinnal kibra, tapi nggak boleh sombong, ya. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, kepengen orang lain lebih rendah, nggak boleh. Kepengen orang lain lebih rendah, itu yang nggak boleh. Jadi boleh pakai baju bagus, tapi nggak boleh kepengen orang lain lebih jelek, ya. Boleh punya rumah bagus, punya rumah megah, boleh, tapi nggak boleh kepengen supaya rumah orang tidak semegah rumah kita, ya. Nggak boleh sombong, ya. Itu yang dilarang. Jadi nggak boleh sombong, ya. Perempuan boleh pakai emas, boleh pakai perhiasan, boleh pakai anting, boleh pakai kalung, tapi nggak boleh sombong. Kepengen orang lain merasa, waduh, emas aneh nggak seberapa dibanding emas dia, ya. Ada orang jadi minder, nggak boleh. Kepengen orang lain minder, nggak boleh, ya. Jadi kalau begitu silakan dipakai, hanya sekedar fitrah perempuan kepengen perhiasan, ya. Tapi nggak usah ditunjukin ke orang, khawatir sombong, ya. Khawatir sombong. Jadi sombong itu yang tidak dibolehkan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata mutakabbirun, enggak akan masuk surga orang yang sombong. Apa itu sombong tadi? Ya, sombong itu kepengen orang lain kecil dari kita, yaitu sombong, ya. Ibadah aja nggak boleh sombong, ya. Ibadah kita boleh sholat malam banyak-banyak, tapi kalau ngerasa sholat orang lain nggak seberapa dibanding sholat saya, sombong udah, ya. Orang lain tidak sekhusyuk sholat saya, sombong udah, ya. Jadi itu sombong yang dilarang. Jadi boleh kita punya rumah bagus, boleh punya mobil bagus, boleh, karena mau nyaman karena Allah suka yang indah. Jadi larinya ke Allah terus, bukan ke manusia, bukan, ya. Supaya orang merasa minder dengan mobil kita, nggak boleh. Supaya orang minder dengan rumah kita, nggak boleh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilarang yang kedua adalah tanding-tandingan. Nggak boleh tanding-tandingan, ya. Orang baru beli handphone baru, aneh harus beli lagi nih, ya. Handphone yang lebih bagus dari handphone dia, nggak boleh tanding-tandingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, telah mencelakakan kalian saling tanding-tandingan, ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur, kata Allah. Jadi orang tanding-tandingan, ya. Ada handphone baru, besok aneh beli, ya. Mobil baru, besok aneh beli. Tanding-tandingan nggak boleh, ya. Boleh punya mobil karena suka, bukan karena dia beli aneh harus beli juga, ya. Dia punya aneh harus punya juga, gitu kan. Nggak boleh tanding-tandingan. Dia naikin rumah, aneh naikin juga rumahnya, ya. Nggak boleh. Dia beli motor, aneh beli motor juga, nggak boleh. Jadi itu yang kedua, tanding-tandingan nggak boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi wa'idhum, ya. Jadi fil amwali wal aulad, ya. Allah berfirman, kehidupan dunia adalah main-main, ya, walahun, sia-sia, ya, wazinatun, hiasan, watafakhurun bainakum, penuh dengan saling bangga-banggaan, ya, saling bangga-banggaan. Kalau jalan-jalan langsung posting, ya, langsung posting, umroh langsung posting, ya, ntar nanti sebentar lagi haji langsung posting, ya, naik pesawat langsung posting, ya. Nah, itu tafakhurun, saling bangga-banggaan. Ya, aneh naik pesawat nih, ya, masuk restoran langsung posting, ya, ntar dulu makan, nanti kita posting dulu, ya. Tafakhurun, saling bangga-banggaan. Wa takathurun fil amwali wal aulad, tanding-tandingan banyak harta dan banyak anak. Jadi dunia ini tempatnya tanding-tandingan banyak harta dan banyak anak. Sampai nanti di hari kiamat kata Allah, ya, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh, ya, thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Semua itu sama seperti tumbuh-tumbuhan yang tadinya hijau akan menguning lalu musnah, gitu kan, nggak ada yang dibawa mati. Jadi nggak boleh kita tanding-tandingan, ya. Jadi itu yang kedua, nggak boleh tanding-tandingan apapun, ya. Mau pakai baju silakan, tapi bukan tanding-tandingan. Dia pakai baju batik baru, aneh, harus besok beli batik baru dah, ya, nggak boleh, ya. Kalau mau nyaman silakan, oh batiknya bagus, aneh kepengen, gitu kan, ya, boleh. Aneh kepengen, ya, nyaman, enak, gitu kan, ya, boleh, ya. Tapi dia beli, aneh harus beli, ya. Yang itu ya nggak boleh, tanding-tandingan nggak boleh. Nggak boleh takathurun fil amwali wal aulad, tanding-tandingan harta dan anak, ya. Cuman di sini nggak ada tanding-tandingan banyak harta, banyak anak, banyak istri, nggak ada, ya. Yang banyak istri nggak ada di situ, ya. Cuman harta dan anak saja. Jadi itu yang kedua yang dilarang. Jadi kita nggak boleh tanding-tandingan. Yang ketiga, buat pamer, nggak boleh pamer, ya. Buat pamer. Jadi tafakhurun, tadi disebutkan tafakhurun bainakum, saling bangga-banggaan, saling pamer-pamer, gitu kan, nggak boleh. Jadi nggak boleh buat pamer, ya. Buat dilihat orang nggak boleh, tapi kita pakai buat diri kita, ya. Saya beli mobil ini nyaman supaya saya nyaman jalan-jalan, bukan supaya orang lihat mobil saya bagus, enggak, ya. Bukan supaya dilihat orang, bukan buat pamer, bukan, ya. Apapun, rumah, ya, kendaraan, ya, perhiasan, nggak boleh buat pamer, boleh, ya. Karena banyak kadang-kadang ibu-ibu, gitu kan, ya, kalau udah acara, gitu kan, ya, repotnya nyari bajunya, ya, cari baju supaya bajunya paling bagus, ya, supaya orang ngelihat bajunya ganti terus. Itu nggak boleh, ya. Bukan buat orang lain, bukan, buat saya nyaman, iya. Saya pakai baju ini karena nyaman, saya pakai baju ini karena tertutup auratnya, itu boleh. Jadi nggak boleh untuk orang lain, nggak boleh. Ya. Jadi bukan buat pamer, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat, nggak boleh pakai emas kecuali perempuan saja, dan itu sekedarnya. Nggak boleh pakai emas kecuali perempuan, dan itu sekedarnya, bukan berlebihan. Sekedarnya apa? Gelang satu aja, cincin satu aja, anting satu aja. Nggak boleh anting sampai keluar, sampai banyak, ya. Kalung satu aja, gitu kan, ya. Karena fitrahnya perempuan mau berhias, ya, tapi nggak berlebihan. Alal qadril mu'tad, ya, sekedarnya untuk memenuhi keinginan fitrah perempuan yang suka berhias, ya, bukan berlebihan, ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari ketemu dengan perempuan yang menggendong anak, ya.
Anak tadi, anak masih kecil, masih digendong. Wa fi yadiha miskatani ghalidhatani minadz-dzahab. Di tangannya ada 2 keping gelang yang tebal. Berlebih-lebihan. Anak kecil masalahnya, gitu kan ya. Anak kecil mau pakai gelang nggak apa-apa, kecil aja. Ya, mau dikasih anting silakan, anting kecil aja, gitu kan ya. Bukan 2 miskatani ghalidhatani min dzahab. Ya, 2 keping emas yang tebal dari emas. Apa kata Rasulullah? Atu'addina hadza? Kamu bayar zakat enggak? Ya. Qala la ya Rasulullah. Atuhibbina ayyusawwiraki yaumal qiyamah bisiwaraini minan nar. Nanti di hari kiamat mau enggak gelang itu diganti dengan gelang api neraka? La ya Rasulullah. Akhirnya saat itu juga dia langsung copot gelang di tangan anaknya yang 2 keping tebal tadi itu dan dikasihkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, huma lillahi wal rasulih. Ini untuk Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita pakai emas kecuali untuk perempuan, itu pun sekedarnya ya. Jadi Ustaz, sekedarnya itu apa? Ya 1 aja berarti. Karena saat 2 gelang emas tadi itu Nabi bayar zakatnya, kata Rasul. Kenapa bayar zakat? Lebih dari kebutuhan. Kalau udah 2 lebih dari kebutuhan berarti ya. Rumah 1 kebutuhan, rumah 2 lebih dari kebutuhan. Kalau lebih dari kebutuhan wajib dizakati. Emas lebih dari kebutuhan wajib dizakati. Ya, silakan perempuan pakai emas, pakai cincin, pakai anting, pakai kalung 1 saja. Lebihnya zakatin, karena itu udah lebih daripada kebutuhan. Nggak boleh kita punya apapun lebih dari kebutuhan ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, kata Nabi, kalau kalian punya rumah cukup 3 kamar saja. Firashun lahu, 1 kamar untuk tuan rumah, wa firashun li ahlihi, 1 kamar lagi buat anaknya, wa firashun lidhaif, 1 kamar lagi buat tamu, warabi' lisyaitan, kata Nabi, kamar yang keempat buat setan ya. Karena lebih dari kebutuhan. Tapi kalau kebutuhannya 5 ya nggak masalah ya. Punya anak ya, kamarnya 1-1 ya, anaknya 3 ya udah kasih 1-1 3 gitu kan ya, tambah ruang tamu 1, tambah ruang tuan rumah, kamar ruang rumah 1 gitu kan 5 ya. Ini udah tinggal berdua ya, 2 lantai 10 kamar gitu kan ya. Nah, ini berlebihan ya, nggak boleh berlebihan. Ini hadis Nabi ada di Sahih Muslim. Jadi kata Rasulullah, kalau punya kamar cukup 3 kamar, kalau punya rumah cukup 3 kamar. Firashun lahu, kamar tuan rumah, wa firashun li ahlihi, 1 kamar untuk anaknya, wa firashun lidhaif, 1 kamar untuk tamu, warabi' li syaitan, yang keempat buat setan, kata Nabi. Jadi kita punya rumah jangan sampai ada kamar yang enggak ditinggalin. Jangan sampai ada kamar yang enggak ditinggalin ya. Karena kalau nggak ditinggalin ya dihuni oleh setan nanti. Makanya merinding kalau kita kamar lama nggak ditinggalin, Pak ya. Dihuni sama setan. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat satu rumah besar, megah. Di atasnya ada kubah ya, kayak kubah masjid. Faqala Nabi mengatakan, inna sahibah hadzal manzil wabalun alaihi yaumal qiyamah. Pemilik rumah ini di hari kiamat nanti akan diazab, kata Nabi. Sahabat yang mendengar ucapan Nabi itu disampaikanlah kepada pemilik rumah. Nabi tadi bilang pemilik rumah ini akan diazab di hari kiamat nanti ya. Fahadamaha, lalu itu kubah tadi dirobohin sama dia, dirobohin. Hari itu juga Nabi lihat pagi, zohornya Nabi lihat lagi, udah nggak ada lagi kubahnya. Kata Nabi, aina hiya,
Mana kubahnya? Kok hilang? Hadam tuha ya Rasulullah, kata pemiliknya. Udah saya hancurkan ya Rasulullah. Rahimakallah, rahimakallah. Allah rahmatin engkau, kata Nabi. Gak perlu berlebihan. Masa rumah harus pakai kayak masjid, gitu kan? Masa rumah harus kayak masjid, mau nandingin masjid, gitu kan? Jadi itu, jadi nggak boleh, jangan berlebihan. Ya secukupnya, ya. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu titipan Allah Subhanahu wa taala, buat dipakai seperlunya, ya. Kalau lebih, kasihkan ke orang lain, ya. Kasihkan ke orang lain. Jadi nggak boleh berlebihan. Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Ya, pamannya Rasulullah ini kaya raya dia. Abbas bin Abdul Muttalib, dia punya rumah megah, ada kubah juga. Ya, jadi orang Arab udah biasa punya kubah, makanya masjid ada kubahnya. Orang Arab kalau rumahnya mau megah itu ada kubah, gitu kan? Ya fihi kubah, ya ada kubahnya. Lalu kata Rasulullah, ya Abbas, robohin aja kubahnya. Ya Rasulullah, lau unfiq biqimatiha, kalau saya sedekah dengan nilai rumah ini, ya rumah ini nilainya 1M, saya sedekah 1M, apakah bisa menghapuskan dosa saya, ya, dengan punya rumah kayak kubah ini? Kata Rasulullah, dimha, robohin. Fahadamaha, lalu dia robohkan, ya, dia robohkan. Jadi kenapa? Berlebihan, ya. Jadi bukan nggak boleh kita punya rumah mewah, tapi kebutuhan, ya, secukupnya, ya, nggak boleh berlebihan, gitu kan? Ya boleh punya rumah mewah, boleh, gitu kan? Tapi jangan lebih dari cukup, ya. Jadi kenapa? Karena semua, ya, kalau pertanggungjawaban harta itu, ya, bukan hanya sekedar dari mana dapatnya, tapi kemana kita salurkan. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kata Rasulullah, semua yang diinfakkan oleh seseorang itu bisa dapat pahala kecuali yang dia pakai untuk bangun rumah, maka itu nggak ada pahalanya, ya, nggak ada pahalanya. Jadi dan salah satu tanda hari kiamat apa? Salah satu tanda hari kiamat sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, ya, yatatawaluna fil bunyan, orang-orang saling megah-megahan rumah, ya, megah-megahan rumah, ya. Sekarang kalau lihat iklan itu, ya, rumah dua lantai, kayaknya orang nggak mau lagi rumah satu lantai, Pak. Ya, rumah dua lantai gitu kan, ya. Nggak apa-apa kalau kebutuhan, nggak apa-apa, ya. Kalau rumahnya nggak besar, aman, gitu kan, ya, kebutuhan, ya, dua lantai nggak apa-apa asalkan anggota keluarganya banyak. Kalau anggota keluarganya sedikit, berlebihan kalau sampai dua lantai dan kamarnya banyak, ya. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi nggak boleh berlebihan, ya, apapun, ya. Emas nggak boleh dipakai kecuali untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas, ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari memegang sutra, ya, di tangan kanan, lalu emas di tangan kiri. Rasulullah sambil bersabda, kata Rasulullah, huma hadani, ini dua benda, haramun ala dzukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku. Jadi nggak boleh laki-laki pakai emas, pakai sutra. Itu hanya untuk perempuan, itu pun seperlunya, ya, itu pun seperlunya. Kapan perempuan pakai emas? Untuk berhias di depan suami, ya. Nggak boleh buat pamer tadi kan, nggak boleh buat pamer, ya. Kalau datang ke acara mau pamer nggak boleh, ya, haram hukumnya, ya. Karena itu adalah buat dinikmatin, bukan buat orang iri, bukan, ya. Jadi boleh perempuan pakai emas untuk memenuhi fitrahnya, karena dia suka berhias, suka pakai emas, ya silakan. Pakai sutra juga boleh, ya. Tapi laki-laki nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra, ya. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra kecuali darurat. Kapan darurat? Ya, darurat itu misalnya ada orang yang kalau nggak pakai sutra gatel-gatel badannya, ya, gatel-gatel, garuk-garuk terus, ya. Saya ini kulitnya nggak cocok kalau nggak sutra. Ini silakan, ya, terpaksa, ya, terpaksa. Ada sahabat yang diizinkan pakai sutra gara-gara dia gatel-gatel terus, ya, ya. Jadi dia pakai sutra.
Tapi kalau seandainya enggak, maka enggak. Ya, begitu juga emas. Laki-laki nggak boleh pakai emas, kecuali terpaksa. Ustaz, terpaksa emas, pakai emas kapan? Dulu di masa Rasulullah ada sahabat yang hidungnya patah, ya. Lalu dibikinkan hidung palsu dari bahan nabati, bahan tumbuh-tumbuhan, busuk, ya, busuk. Akhirnya cari bahan yang lain, cari bahan nggak ketemu yang bisa, ya, bisa bertahan. Yang cuman bisa bertahan, dipakailah bahan dari emas, ya, akhirnya utuh, tahan, ya. Nah, itu namanya terpaksa, ya, darurat. Emas nggak boleh juga dipakai buat perabot rumah, nggak boleh, ya, termasuk buat masjid nggak boleh, ya. Ustadz, kubah emas nggak boleh sebenarnya, ya, nggak boleh, ya. Bahkan ulama sepakat kalau ada masjid pakai kubah dari emas, wajib diganti uangnya dan dirobohkan, ya, karena itu uang wakaf, harta wakaf, ya, nggak boleh dipakai buat hiasan masjid, hiasan rumah. Jadi sama sekali, ya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tashrabu fi aniyatidz dzahab wal fiddah. Jangan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, ya. Wala ta'kulu bisihafiha. Jangan juga pakai piring emas dari perak dan perak. Fa innahuma lil kuffar. Karena itu untuk orang kafir dipakainya di dunia, buat kalian di akhirat nanti. Jadi emas dan perak nggak boleh dijadikan perabot rumah, nggak boleh dijadikan buat apa, bahan untuk makanan, minuman, ya. Tempat makan, tempat minum nggak boleh dari emas dan perak, ya. Laki-laki boleh pakai cincin dari perak, boleh, karena Nabi punya apa, cincin dari perak yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Nah, cincinnya Rasulullah itu berfungsi untuk ngecap juga, ngecap gitu kan, ya. Nah, itu terbuat dari perak, ya. Jadi laki-laki boleh, ya, pakai cincin dari perak, tapi bukan buat pamer. Yang tadi bukan buat pamer, bukan buat tanding-tandingan, bukan buat sombong, bukan, ya. Nggak boleh lalu pakai cincin besar gitu kan dari perak gitu kan, ya, pas ini ceramahnya gini-gini, ya, nggak boleh. Pamer namanya, ya. Nggak boleh, ya. Nggak boleh pamer, nggak boleh sombong, nggak boleh tanding-tandingan, ya. Ini ngelihat orang pakai cincin, wah, ntar besok aneh pakai cincin 2 gitu kan, nggak boleh, ya. Jadi apapun yang kita pakai nggak boleh, itu tadi sombong, ya, tanding-tandingan sama apa, buat pamer. Nah, itu nggak boleh. Jadi boleh, silakan, karena kita kepengen pakai cincin gitu kan, ya, supaya agak bagus gitu kan tangan kita, tapi bukan buat orang minder, ya, bukan buat orang minder. Nah, itu yang dilarang, ya. Jadi emas dan perak, ya, nggak boleh dipakai, kecuali emas untuk perempuan, perak untuk cincin laki-laki, ya, lebihnya tidak, ya. Kalau untuk investasi boleh, investasi, ya, investasi kita nyimpan emas dan perak supaya apa? Supaya harta kita bertahan. Kalau seandainya nyimpan rupiah turun terus nilainya, maka kita boleh pakai emas, nyimpan emas dan perak, ya, dengan syarat dizakati, ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak berzakatinya, maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, itu terkait dengan emas. Jadi emas hanya boleh buat pakaian perempuan, itu pun sekedarnya. Boleh perak untuk cincin laki-laki, selebihnya nggak boleh sama sekali. Nggak boleh kita pakai emas dan perak kecuali buat investasi, ya. Buat investasi silakan, buat jualan boleh, kita boleh jual emas, boleh jual perak, boleh, ya, tapi dizakatin, ya. Investasi dizakatin, jualan juga dizakatin, ya, dizakatin. Kita punya rumah, ya, rumah yang kedua, boleh punya rumah yang kedua, tapi digunakan, ya, dipakai, entah pakai anak kita yang tinggal di situ, atau kita sewakan, ya, atau kita sewakan. Kalau nggak dipakai, nggak disewakan, maka rumah yang kedua tadi harus dizakati setiap tahun.
2,5% setiap tahun harus dizakati, ya. Kalau harganya 1 M, 2,5%-nya berapa itu? 2,5%, udah 25 juta. 25 juta harus dia zakatin, ya. Kalau nilainya 1 M, kalau punya rumah 2 M, per tahun 50 juta harus dia zakatin, ya. Jadi besar. Jadi kalau difungsikan, kalau dipakai, ya, maka tidak dizakatin. Kalau disewakan, hasil sewanya yang dizakatin 2,5%. Jadi Islam tidak membenarkan kita menyimpan harta kecuali dizakatin kalau itu lebih dari kebutuhan, ya. Tapi kalau untuk dipakai kebutuhan nggak apa-apa, ya. Anak kita yang pakai gitu kan rumahnya, maka nggak dizakatin, ya. Kemudian yang dilarang berikutnya adalah nggak boleh nyemir rambut pakai semir warna hitam, ya. Nabi kita Muhammad SAW di waktu dibuka kota Mekah, Nabi bertemu dengan ayah dari Abu Bakar Siddiq. Ya, saat itu sudah tua, udah beruban. Kata Nabi, "Ghayru hadza, ya, wajtanibu as-sawad." Ya. Ini rambutnya udah ubanan, ya. Mau dirubah, diwarnain nggak apa-apa, tapi jangan warna pakai warna hitam. Ini itu hadis Nabi, ya. Ustadz, kenapa nggak boleh pakai warna hitam? Nabi nggak jelasin. Sahabat itu terbiasa kalau Nabi melarang, udah taatin, nggak pernah nanya, kenapa ya Rasulullah? Kalau orang sekarang nanya, ya, kenapa nggak boleh warna hitam? Nanya, ya. Kalau sahabat enggak, saat dilarang diem, ikut, ya, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Saat Nabi mengatakan inna hadzani, ini dua barak, inna hadza ini dua barak ini, emas dan sutra, haramun ala dzukuri ummati, haram buat laki-laki umatku. Nabi tidak pernah jelasin kenapanya, karena sahabat juga nggak nanya. Sahabat juga nggak nanya, itulah sahabat. Saat Nabi mengatakan sesuatu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau orang sekarang debat lah, ya, masih debat. Nah, kenapa gitu kan? Kan bukankah itu bikin indah gitu kan, ya? Ya, nikmat Allah adalah buat kita pakai gitu kan. Jadi sahabat itu nggak pernah nanya. Jadi wajar kalau kita nggak tahu kenapa sebabnya. Ya, kenapa? Jadi Nabi melarang mewarnai rambut dengan warna hitam. Selain itu silakan. Ya, ulama mencoba untuk mencari-cari sebabnya. Kenapa? Ulama mencoba untuk mencari-cari karena nggak ada penjelasannya. Sebagian mengatakan kenapa? Karena kalau warna hitam itu ada sedikit tipuan. Karena orang rambutnya hitam itu biasanya muda, ya. Pas ngelamar rambutnya hitam gitu kan, ya, diterima, lalu beberapa hari lu kok berubah gitu, gitu kan, ya. Mungkin itu kan tebak-tebakan ulama aja. Sama dengan emas. Kenapa emas dan sutra tadi dilarang oleh Nabi? Nabi nggak menjelaskan. Ulama mencoba untuk menafsirkan barangkali ini bisa membawa kepada kesombongan, ya. Kalau emas boleh dipakai oleh laki-laki, ya, bisa sombong. Atau kalau emas dipakai sama laki-laki, perempuan nggak kebagian nanti, ya, karena yang cari duit adalah laki-laki, ya. Ntar nanti laki-laki pakai emas, perempuan nggak kebagian, ya. Jadi bisa jadi itu tebak-tebakan aja, ya. Jadi prinsipnya apa yang dijelaskan oleh Nabi, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh menyemir rambut warna hitam, ya, menyemir rambut warna hitam. Bagaimana dengan tanam rambut, ya, tanam rambut, anggota tubuh, ini semua perhiasan ini, ya. Jadi orang bayangannya cuma emas dan perak aja tadi temanya, pakaian dan perhiasan, semua hiasan, ya. Bagaimana dengan tanam rambut? Ada orang yang rambutnya udah habis lalu dia tanam gitu kan. Prinsipnya boleh kita mengembalikan yang hilang, boleh mengembalikan yang hilang, ya. Ada orang tangannya terpotong lalu bikin tangan palsu, kakinya hilang gitu kan, patah atau apa gitu kan, lalu bikin kaki palsu, boleh mengembalikan, ya. Sama dengan orang yang ginjalnya rusak lalu dia operasi ginjal gitu kan, ya. Tanam ginjal baru gitu kan, ya, minta donor ginjal dari orang lain, boleh mengembalikan yang hilang, termasuk tanam rambut, ya. Tanam rambut yang hilang, jangan lebih daripada yang hilang.
Rambutnya ini jangan ditambahin, ya. Alisnya sudah ada, nggak boleh ditebelin. Nambahin itu namanya. Kalau nambahin nggak boleh. Nambahin nggak boleh. Tapi mengembalikan yang hilang silakan. Mengembalikan yang hilang dibolehkan, ya. Seperti tangan hilang tadi, lalu dibikin tangan palsu. Kakinya patah gitu kan, lalu dibikin kaki palsu. Di TV ada yang apa? Yang tulang tangannya ini nggak ada, sehingga tangannya bisa dilipat kayak baju. Pernah lihat? Hah? Ada di TV, ya. Ya nggak perlu sebutkan nama TV-nya, ya. Jadi bisa dilipat kayak baju, kayak ini, kayak tisu gini, ya. Nggak ada tulang. Nah ini berapa kali sudah dibikin tulang palsu, tapi nggak berhasil. Ya, kalau bisa dibikin tulang palsu nggak apa-apa, mengembalikan. Ya, loh kenapa kok bisa tulangnya hilang? Itu tadi kena kanker atau apa gitu kan, sehingga tulangnya harus dilepas. Ya, kalau nggak bisa menggerogotin. Ya, akhirnya cuman dia. Jadi kalau pakai baju nggak kelihatan, ya. Tapi kalau dilipat-lipat tangannya bisa dilipat kayak tisu begini. Ya, bisa dilipat, ya. Itu katanya sampai jadi mainan anak-anaknya. Jadi anak jadi mainin sama anaknya, ya. Sama anaknya digulung-gulung gitu kan, ya kayak baju lah gitu kan, ya. Nah ini kalau ada bikin tulang palsu boleh mengembalikan. Jadi kalau mengembalikan nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh adalah merubah, ya. Hidungnya pesek lalu dimancungin nggak boleh. Rubah namanya, nambah dan merubah, ya. Apapun ciptaan Allah nggak boleh ditambahin nggak boleh, karena kullun muyassar lima khuliqalah. Semua Allah sudah tentukan fungsinya, ya. Semua yang Allah ciptakan Allah sudah tentukan fungsinya. Jadi ya nggak boleh kita mancungkan hidung gitu kan, ya. Bibir dilebarin, ya, nggak boleh. Gigi diratain, nggak boleh. Itu hadis Nabi, bukan saya. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat, kata Nabi. La'anallahu al-namisat wal mutanammisat. La'anallahu al-mutafallijat wal mutaghayyirat li khalqillah. Ya. Jadi dalam hadis Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang membikin tato, merubah itu namanya, atau minta dibikinkan tato, ya. Orang yang meratakan gigi atau minta ratakan gigi, orang yang menebalkan alis atau menipiskan alis, ya, atau minta tebalkan alis, nggak boleh. Dan orang yang merubah ciptaan Allah, nggak boleh merubah ciptaan Allah, ya. Wal mughayyirat li khalqillah, ya, dan merubah ciptaan Allah. Wal mutafallijati lil husni, meratakan gigi untuk menambah kecantikan, nggak boleh. Menambah kecantikan, karena kalau ente mau menambah kecantikan berarti ente koreksi ciptaan Allah, merasa bahwa Allah ciptakan tidak cantik. Itu yang nggak boleh, ya. Ini ngoreksi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia, ada 7 miliar manusia di dunia ini, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama dengan saya ini nggak ada, ya. Supaya nggak ketukar. Jadi istri saya nggak akan ketukar saya, ya, gitu kan. Di mana-mana ketemunya tetap tahu itu saya, gitu kan. Karena nggak ada yang mirip. Ini yang bikin gelas sama semua. Kalau dia mau bikin beda-beda, 7 miliar gelas beda-beda, wah repot Pak, gitu kan. Harus bikin cetakan banyak, gitu kan, ya. Tapi Allah, ya, cetakannya banyak, ya. Jadi nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang sama, ya. Jangan dirubah-rubah. Kullun muyassar lima khuliqalah. Semua sudah diciptakan sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya, ya. Kalau kita mirip Brad Pitt semua, oh itu Hollywood penuh, Mbak. Ya. Kenapa orang mau ke Hollywood semua jadinya? Jadi bintang film semua. Ya. Jadi dibeda-bedakan. 7 miliar manusia di dunia ini, yang hidup sekarang dengan yang sudah mati, nggak ada yang sama sekali. Sama sekali nggak ada yang sama. Jangankan antara orang lain, antara adik beradik aja nggak sama, antara yang kembar saja nggak sama, gitu kan, ya. Jadi sengaja Allah bedakan. Jadi nggak usah dirubah-rubah. Jadi nggak boleh menebalkan alis, ya, meratakan gigi, merubah ciptaan Allah, apalagi merubah jenis kelamin. Haram hukumnya. Haram hukumnya merubah jenis kelamin. Laki-laki jadi perempuan,
perempuan jadi laki-laki nggak boleh. Jangankan merubah jenis kelamin, memakai pakaian lawan jenis, bertingkah seperti lawan jenis, kalau dia tahu itu tingkah lawan jenisnya, haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi kalau kita tahu itu tingkah lawan jenis, ya, dan kita biarkan tetap kita lakukan, maka haram hukumnya. Tapi dalam hadis mengatakan, ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan umum itu, menyerupai tingkahnya, ya, menyerupai pakaiannya, gitu kan, semuanya menyerupai. Jadi nggak boleh kita haram hukumnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ya. Nah, tapi sekarang orang banyak sekali, gitu kan, ya, gemulai kayak perempuan gitu, laki-laki, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, pakai baju perempuan nggak boleh, pakai baju mirip perempuan nggak boleh. Kalau tahu itu mirip perempuan, mirip lawan jenis, nggak boleh, ya. Dulu waktu saya di Maroko, sarung ini buat perempuan, sarung, ya. Jadi kita pakai sarung biasa aja. Tapi kalau di Maroko diketawain, Pak. Kalau di Maroko jalan-jalan pakai sarung diketawain, orang ketawa semua. Loh, kenapa? Karena itu perempuan yang pakai. Nah, kalau berarti kalau di daerah sana nggak boleh kita pakai sarung ke jalan, ya. Entar nanti banyak yang naksir nanti, ya. Kenapa? Karena dikirain perempuan, gitu kan. Jadi nggak boleh, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah pakaian lawan jenis, maka nggak boleh kita pakai, ya. Jadi kalau di satu daerah itu sarung pakaian perempuan, maka kita nggak boleh pakai sarung ke jalan. Jangan pakai sarung ke jalan. Lu kenapa? Orang ngirain perempuan nanti, ya, takut khawatir orang naksir jadinya, ya. Jadi tidak dibolehkan. Jadi wajib bagi laki-laki, ya, berbeda dengan perempuan. Makanya Nabi melarang mencukur jenggot bagi laki-laki. Kenapa? Karena ini tanda laki-laki. Jadi nggak boleh kita pengen sama dengan lawan jenis, nggak boleh pengen sama dengan lawan jenis. Perempuan tandanya dia rambutnya panjang, jangan dipendekin, ya. Kenapa? Karena itu ciri laki-laki itu rambutnya pendek, ciri perempuan rambutnya panjang, ya. Jadi jangan disamakan, gitu kan. Enggak boleh laki-laki nyukur jenggot, gitu kan, ya. Kumis diratakan aja, gitu kan, ya. Boleh cukur kumis, sebagian ulama mengatakan boleh cukur kumis, sebagian lagi mengatakan boleh diratakan kumis, ya. Intinya dirapikan kumis boleh, tapi kalau jenggot, ya, tidak boleh dicukur habis, ya. Nabi dalam hadis mengatakan i'ful liha, ya, jenggot biarkan panjang, ya. Jenggot biarkan panjang. Wala tashabbahu bil yahud, jangan mirip dengan orang Yahudi. Dulu orang Yahudi selalu cukur jenggot, ya. Jadi jenggot wajib dibiarkan bagi laki-laki menurut sebagian ulama, sebagian lagi mengatakan sunnah hukumnya. Intinya, ya, jangan ada laki-laki kepengen mirip perempuan, jangan ada perempuan kepengen mirip laki-laki, ya. Perempuan nggak boleh pakai celana karena celana pakai laki-laki, ya. Jangan pakai celana, ya, apalagi celana jin, apalagi celana yang biasa dipakai laki-laki, kan beda celana laki-laki dengan celana perempuan, ya. Kalau bisa perempuan jangan pakai celana, ya, karena itu mirip dengan lawan jenis. Jadi wajib membedakan diri dengan lawan jenis, baik itu tingkah laku, sikap, kebiasaan pun nggak boleh kita mirip dengan perempuan, gitu kan, ya. Laki-laki keluar rumah cari nafkah, bukan di rumah masak, ya, jaga anak, bukan, ya, bukan di rumah masak sama jaga anak, keluar cari nafkah. Itu sudah Allah jadikan laki-laki fitrahnya seperti itu, ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau sudah salat, ayo nyebar ke muka bumi, ya, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib dalam Islam, ya, laki-laki berbeda dengan perempuan, perempuan berbeda dengan laki-laki, ya, berbeda dengan laki-laki. Jadi kalau baju yang biasanya dipakai oleh lawan jenis nggak boleh dipakai buat kita, ya, karena itu menyerupai lawan jenis, ya. Apalagi merubah jenis kelamin nggak boleh, ya. Merubah jenis kelamin nggak boleh. Dalam Islam ada istilahnya banci. Dalam Islam ada istilahnya banci, ya. Tapi banci di situ bukan laki-laki gemulai, bukan. Banci dalam Islam manusia yang diciptakan dua kelamin, punya kelamin laki, punya kelamin perempuan.
Kalau Allah ciptakan, kalau ada, wallahu alam, ada apa enggak ya, tapi dibahas di kitab-kitab fikih. Ya, karena dalam hukum Islam kan ada banyak hukum yang membedakan laki dan perempuan. Salat, perempuan di belakang, laki di depan. Ya, warisan, laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Gitu kan ya. Pakaian, aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut, aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga perlu dibahas tentang banci. Bagaimana banci? Apakah hukumnya perempuan atau hukumnya laki-laki? Ya, karena cuma ada 2 hukum. Hukum laki-laki, hukum perempuan. Ada banyak masalah yang mana membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Laki-laki cari nafkah, perempuan di rumah, gitu kan? Nah, itu dalam Islam. Jadi tidak ada istilahnya orang setengah laki setengah perempuan. Ada orang yang kalau ada ya, tapi dibahas di kitab fikih. Kalau ada orang yang diciptakan dengan 2 kelamin, ada kelamin laki, kelamin perempuan, maka harus ditentukan mana jenis kelaminnya. Harus ditentukan. Kalau bisa, ya. Apakah dia laki ataupun perempuan? Dari mana taunya? Senggol, ya. Kalau yang jenis kelamin laki-lakinya disenggol langsung berontak, laki-laki berarti. Ya. Kalau disenggol kelamin laki-laki enggak berontak, yang perempuan sensitif, maka perempuan berarti. Ya. Kalau ketahuan dia laki-laki, kelamin laki-lakinya sensitif, maka berarti dia laki-laki. Yang kelamin perempuannya dilas. Ya, dilas, ditutup ya. Dilas, tak pakai semen, tak pakai apa, pokoknya ditutup ya. Enggak boleh dibiarkan. Enggak boleh dibiarkan. Jangan sampai dia nanti pegang-pegang itu ya, jangan. Ya, langsung dioperasi. Putus ya, langsung ditutup langsung ya, langsung disemen ya, dibor langsung ya. Kalau seandainya jenis kelaminnya perempuan, laki-lakinya nggak berfungsi, potong ya. Jangan sampai dia main-mainin itu, jangan ya. Kalau dia perempuan ya nggak boleh mainin kelamin laki-laki gitu kan. Ustaz, kalau berfungsi dua-duanya bisa aja ya, itu dibahas di dalam kitab fikih. Kalau fungsi dua-dua, lakinya berontak, yang perempuannya juga sensitif gitu kan, maka dilihat tanda-tanda tubuhnya ya. Kalau jenggotan berarti laki-laki dia, yang perempuannya tutup ya. Kenapa? Jenggotan, payudara nggak ada gitu kan. Tapi kalau ada payudara ya, mukanya klimis, perempuan berarti ya, maka yang laki-laki potong gitu kan, korbankan satu. Jangan sampai dia nanti ya suka dua-duanya gitu kan ya, nggak boleh. Jadi Islam mewajibkan ya, jadi nggak boleh ada yang nggak jelas jenis kelaminnya, dan nggak boleh ada yang merubah jenis kelamin. Nah itu terkait dengan pakaian. Jadi kesimpulannya bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini nggak boleh untuk sombong, nggak boleh buat pamer, nggak boleh tanding-tandingan ya, nggak boleh pakai emas kecuali perempuan, itu pun sekedarnya. Nggak boleh laki-laki pakai emas, nggak boleh emas dipakai buat perhiasan rumah, termasuk masjid juga nggak boleh ya. Perak nggak boleh juga dibuat untuk apa, perabot rumah, kecuali untuk cincin laki-laki silakan, perempuan boleh pakai perak juga ya. Nggak boleh memakai pakaian lawan jenis, nggak boleh bersikap seperti sikap lawan jenis ya, nggak boleh merubah ciptaan Allah, nggak boleh pakai tato, nggak boleh melatakan gigi, nggak boleh nebalkan alis ya, nggak boleh laki-laki jangan membuang tanda-tanda laki-laki yang termasuk jenggot ya, termasuk jenggot ya. Jadi itu beberapa hal ya, terkait dengan ini ya. Intinya bahwa Islam semua sudah mengatur ya, sudah mengatur. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Silakan. Belanja online. Koleksi, oke. Oke, terima kasih ya. Apa hukumnya ya kalau belanja buat koleksi ya? Tadi udah saya sebutkan, Allah titipkan harta kepada kita untuk dipakai seperlunya ya, seperlunya ya. Gak boleh kita simpan lebih dari kebutuhan ya, lebih dari kebutuhan. Kalau lebih dari kebutuhan wajib dizakatin gitu kan ya. Kalau punya rumah kedua nggak dipakai, wajib dizakatin. Kita punya emas lebih daripada yang di badan kita, wajib dizakatin
Semua harta ya yang kita tabung wajib dizakatin. Itu kan ya, uang yang kita simpan di tabungan wajib kita zakatin. Kalau kita punya harta lalu kita tidak gunakan, cuman koleksi doang, nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis disebutkan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Seorang yang akan selamat di hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afna, umurnya dia habiskan buat apa. Yang kedua, an syababihi fi ma'aulah, masa mudanya dia pakai buat apa. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan, wa fi ma anfaqah, kemana dia infakkan. Ini punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pakai cuma buat ditaruh-taruh doang, dosa hukumnya. Harta buat dipakai, ya. Jadi kalau cuma ditaruh doang, mending enggak bagi-bagikan ke orang lain. Jadi enggak boleh buat koleksi doang, ya. Enggak boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Enggak ada lagi? Udah azan? Udah. Oke, demikian. Kalau udah azan kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf semanapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.